Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Al-Fatihah. Alif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi bikum muslimina fid dharain amin ila an qala istishrafuka ay ya'lam al khalqu bi khususiyatik dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik. Istishrafuka ay ya'lam al khalqu bi khususiyatik dalilun ala adami sidqik fi ubudiyatik. Istishrafuka ay ya'lam al khalqu bi khususiyatik dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik. Setelah kemarin beliau menyatakan bahwa riya itu sering masuk dari jalur yang orang sering tidak mengira, karena saking lembutnya gangguan-gangguan syaitan, bisikan-bisikannya. Maka karena saking sulitnya itu, beliau pada kesempatan ini memberikan indikator, memberikan ciri-ciri tentang seperti apa riya itu telah merasuki diri kita, merasuki ibadah yang kita lakukan. Maka beliau menyebutkan keinginanmu agar makhluk itu mengetahui tentang keistimewaanmu, itu adalah bukti bahwa engkau tidak serius di dalam, atau engkau tidak ikhlas di dalam ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen orang tahu kelebihan kita dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tanda bahwa kita itu belum ikhlas. Ada riya dalam amal kita. Kadang-kadang di depan Ka'bah ya didoain nanti semoga semua yang ngeliatin ya bagus, tapi tetap pasti ada sesuatu di hati ya. Imam di Istiqlal itu begitulah manusia ya. Maka kata beliau, kalau Allah memberikanmu keistimewaan, sifat yang tidak dimiliki oleh orang lain, kamu diberikan zuhud, wara, tawakal, ridha, pasrah total ke Allah, memiliki kecintaan yang hakiki ke Allah, yakin dalam hati ma'rifat, dan Allah berikan karomah kepadamu, baik yang bersifat nampak ataupun yang tidak nampak, hissiyah atau ma'nawiyah, atau kamu memiliki ilmu-ilmu laduni, kemudian kamu ingin orang itu tahu, maka itu menunjukkan bahwa adanya riya di dalam hatimu. Maka seharusnya seseorang kalau diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sembunyikan, karena dalam menyembunyikan ini ada keselamatan dalam kesucian ikhlasnya dan tidak dimasukinya sifat riya. Sebagaimana ungkapan Imam Ibnu Athaillah di dalam beberapa hikmah yang lalu, jika engkau melihat seseorang menjawab semua yang ditanya, menceritakan semua yang dia rasakan, dan dia menyebut semua yang diketahui, jadikanlah itu petunjuk bahwa orang ini bodoh gitu. Karena makin orang itu cerdas, dia nggak akan bicara sembarangan gitu. Semuanya dijawab, semuanya dikomentari, apa aja yang dirasakan diceritakan, semua yang diketahui diceritakan. Itu kalau kata orang public speaking ya, itu orang nggak ngerti ilmu bicara, kurang lebih begitulah. Nah, orang itu semakin dalam, orang itu semakin matang, maka dia akan semakin punya rem yang akan dia lakukan di batas-batas tertentu. Bahkan kalau kata Mas Randy itu, kalau orang ngomong terlalu banyak, semua ilmu yang diketahui diceritakan dalam satu majelis, itu namanya apa?
Itu namanya haus validasi. Dia jamaahnya mah bingung, tapi dia ayo jamaahnya mah bingung, ngomong apaan sih, semua ini keluarin. Ini namanya haus validasi, pengen diakui sebagai orang pinter. Terserah jamaahnya ngerti apa enggak. Maka kan dalam ilmu penyampaian seperti itu ya, atau dalam ilmu belajar, uktub ahsanama tasma, tulis apa yang kamu dengar yang terbaik. Loh, kalau semua yang didengar ditulis ya itu namanya MP3 itu. Uktub ahsanama tasma, yang terbaik yang kamu dengar tulis, jangan semuanya. Wahfaz ahsanama taktub, lalu hafalin apa yang terbaik yang kita tulis. Kemudian wa alqi ahsanama tahfaz, kemudian sampaikanlah dari hafalan semua, dari seluruh hafalanmu apa yang terbaik untuk disampaikan. Jangan semua yang dihafal dikeluarin, bingung orang. Nah, itu begitu, nulis apa yang terpenting, hafal dari apa yang ditulis yang terpenting, ucapkan dari seluruh yang kita hafal apa yang paling munasib untuk disampaikan. Nah, kalau orang itu nggak ada remnya, ini tandanya orang ini tidak mengerti ya dunia bicara, tidak mengerti dunia kehidupan, termasuk ada ketidakikhlasan dalam dirinya. Kenapa? Yang ingin ditampilkan adalah sesuatu yang membuat dia mendapat tepuk tangan dan pujian. Dia tidak melihat adakah orang perlu dengan ilmu yang sedang dia sampaikan atau tidak. Nah, maka ulama-ulama dulu mereka menyembunyikan amal mereka dengan sangat rapi, sebagaimana kita menyimpan keburukan hari ini dengan sangat rapi. Dan kita mah kalau ada baik dikit langsung posting, ada baik dikit langsung cerita. Nah, ini kita nih memang Masya Allah jauh. Ya, kalau aib, wah disimpan rapi. HP-nya itu masuk, udah ada satpamnya, benar nggak? Masuk ke folder apa, ada satpamnya lagi. Masuk lagi ke foldernya, itu ingat banget orang-orang dulu tuh begitu. Sekarang sih udah agak jarang sih ya. Kalau dulu tuh kan Masya Allah, naruhnya di folder ketujuh di balik 7 folder yang lain. Itu mengamalkan ilmunya Sayyidatina Maryam. Ya, mengunci dirinya di apa? Di balik 7 kamar. Ya. Nah, kalau Siti Maryam mah biar betul-betul suci ini. Kalau ini biar apa? Keburukannya betul-betul tidak tercium. Ini bedanya kita sama mereka. Mereka para masyayikh, mereka para shadiqin, mereka para arifin billah, mereka menyimpan rapi-rapi, rapat-rapat seluruh kebaikannya. Di saat kita hari ini sedikit ada kebaikan, upload. Sedikit ada kebaikan, ria, diperlihatkan. Ada keburukan, disimpan rapi. Maka Sayyidina Nabi Isa alaihissalam, beliau pernah mengatakan, kalau suatu hari kalian puasa, hendaklah jenggotnya itu dikasih minyak. Ya, jenggotnya dikasih minyak dan mulutnya juga diminyakin gitu. Biar kelihatan seger sininya gitu. Wah, berminyak habis makan, padahal lagi puasa. Nah, kalau kita mah enggak, orang nggak tahu. Nah, kalau makan-makan saya nggak ikut ya, saya puasa. Orang nggak ada yang nanya, udah ngomong duluan. Sehingga kalau dia menjumpai orang mengira bahwa dia nggak puasa. Dan kalau memberi, berilah dengan tangan kanan dan jangan sampai tangan kiri tahu, saking rahasianya. Dan kalau salah seorang dari kalian sholat, tutuplah pintu rapat-rapat, karena Allah membagi pujian sebagaimana dia membagi rezeki. Artinya ketika orang tahu tentang kebaikan-kebaikan kita,
kita akan dapat pujian, kita akan dapat sanjungan, yang itu boleh jadi mencabut niat ikhlas kita, yang niat melakukan itu sedari awal sesungguhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Abdillah Al-Qurashi beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, setiap orang yang tidak puas bahwa ucapan dan perbuatannya sudah didengar dan dilihat oleh Allah, ya pengen aja orang lain tahu, maka riya telah masuk secara sadar ataupun tidak. Baik. Nah, ini adalah tingkatan orang-orang seperti kita yang ngerasa amal baik nih kita yang ngerjain, yang masih susah menahan segala kepentingan yang ada di dalam hati kita agar orang lain tahu kelebihan kita. Nah, ini tingkatan apa? Ini tingkatan awam. Tingkatan apa? Sairin, orang yang lagi jalan ke Allah. Tapi kalau tingkatan arifin, nah itu jangan, udah jangan apa? Udah jangan kita samain. Ya, sudah jangan kita samakan. Ya, mungkin kayak orang udah biasa ngajar. Kayak orang ngajar kayak kagak persiapan. Ya dia persiapan udah 10 tahun yang lalu. Ya bahkan tiap hari dia ngajar, seumpama begitu. Atau orang naik motor itu spionnya nggak pernah dilihat ya, dia mah udah pakai insting, kurang lebih begitulah. Jangan kita samain, kita yang masih baru, ini sama. Tadi disuruh sembunyikan, disuruh jangan menampakkan, disuruh jangan menceritakan, sembunyikan saja agar hanya Allah SWT yang tahu. Ini adalah untuk kita yang awam dan juga sairin. Tapi arifin mereka nggak begitu, ya. Ini sebagian ulama mengatakan bahwa orang belum betul-betul ikhlas sampai dia ingin keberadaannya itu seperti dalam lubang yang nggak ada orang tahu, sehingga ngerasa bukan siapa-siapa di dalam jalan ini. Jalan-jalan menuju Allah itu adalah syarat untuk orang itu sampai. Jadi ya itu sama lah seperti ini kita rekaman, udah ya awal-awal kan maunya dilihat aja berapa yang nonton, udah ke sana mau dibiarin aja. Nanti justru dibiarin, justru kita udah nggak ngarep apa-apa, nanti Allah yang menaikkan. Sama kita dakwah juga begitu, yang dengerin 1 orang, yang dengerin 2 orang, terus aja sampai kita sudah tidak punya kepentingan, sampai kita ngerasa ya ini mah ngaji untuk diri, ngaji untuk memberi manfaat kepada umat, apapun respon orang itu tidak penting, ya. Kalau sudah seperti itu, maka nanti insya Allah akan sampai, karena itulah syaratnya. Kita betul-betul isqatul manzilah, betul-betul menggugurkan kita punya kedudukan. Kalau seseorang sudah benar-benar ma'rifat kepada Allah dan dia betul-betul menyaksikan keesaan Allah, maka baru boleh dia bercerita tentang amal baiknya, boleh menampakkan keadaan-keadaan baiknya. Kenapa? Karena dia udah nggak melihat lagi selain Allah. Dia tidak menganggap lagi selain Allah, baik dirinya ataupun orang lain. Dan ini adalah bentuk syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita disuruh bercerita tentang nikmat-nikmat yang Allah kasih. Ini kan makanya orang kalau nggak ngaji tasawuf, seakan-akan tasawuf ini aneh. Allah suruh cerita tentang kebaikan yang Allah berikan, ini malah nggak boleh cerita. Tasawuf nu aneh, bukan begitu. Ini sama aja kayak anak kecil, udah boleh bawa motor sendiri, belum. Orang beli motor kok anak nggak boleh pakai, belum waktunya, ntar dulu. Nah, sama, bukan nggak boleh bercerita kesyukuran, tapi kadang-kadang kita tuh bukan cerita syukur, tapi cerita apa? Cerita diri sendiri, bukan cerita syukur ke Allah kan gitu. Nah, ini lagi sama gubernur, itu bukan cerita kehebatan Allahnya, kitanya tuh loh di tengah gubernur kan gitu. Itu bukan nggak boleh. Jadi para sufi kadang-kadang melarang apa sesuatu yang Allah perintah tuh kadang-kadang kita belum waktunya gitu. Yang sering sekali substansinya itu berubah. Mau suruh cerita nikmat Allah, ini cerita tentang kehebatan di dirinya. Nah, maka kalau kita sudah benar-benar sampai, kita sudah tidak melihat ada lagi
satu aktivitas tanpa pertolongan Allah dan kita sudah nggak ngelihat lagi ada selain Allah, itu udah musyahadatul wahdaniyah, sudah menyaksikan betul keesaan Allah Subhanahu wa taala, justru harus diceritakan. Kenapa? Karena itu bentuk syukur. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdih, atau kama qala alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala suka untuk ia melihat bekas nikmat yang ada pada dirinya. Apa maksudnya bekas nikmatnya? Ya kalau punya duit itu bajunya jangan tambelan lah. Kalau punya duit itu ya motornya diganti gitu. Paham ya? Karena itu kan kita nih hamba Allah. Ketika umat muslim ini kotor, lusuh, nggak keren, itu kan yang tuh lihat orang Islam. Akhirnya yang salah kan Allah gitu. Nah, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdi. Allah tuh pengen ya nikmat yang Allah kasih itu ada bekasnya di dalam diri kita. Ya kalau kita punya duit ya makanlah yang enak. Kalau kita punya uang yang cukup, bangunlah pondok yang bagus sehingga itu tidak menjadi image yang negatif. Begitu ya. Jadi suruh bercerita dan suruh menampakkan agar apa? Agar orang lain bisa termotivasi. Tapi kalau kita belum sampai ke situ, bukan orang lain termotivasi, orang lain justru punya kepahaman, ini orang pamer mulu sih, flexing mulu, nah, itu beda kesan tuh nanti, beda niat, nanti beda juga kesan yang sampai di mata orang lain. Oleh karena itu udahlah kita nih nggak usah nilai-nilai orang lain, apalagi orang lain ini para guru kita, masyayikh kita, orang-orang hebat, para kekasih Allah. Itu Habib Umar tampil mulu di TV, itu lain kelas. Orang kayak beliau mah harus tampil, orang kayak beliau mah harus diperlihatkan, dipertunjukkan agar semakin banyak orang yang dapat hidayah. Nah, kalau orang kayak kita belum penting untuk tampil. Jadi jangan samakan diri kita dengan Habib Umar, jangan samakan diri kita dengan para masyayikh. Mereka punya kelas tersendiri, mereka sudah mengatur hatinya. Itu yang kita sebut kemarin, bahwa orang tuh kalau sudah sampai hidupnya udah santai aja. Kenapa? Dia udah bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik. Nah, kita nih yang repot. Ya, kita nih yang repot. Di tengah keramaian ria, di tengah kesendirian pengen dilihat. Ya. Kalau mereka nggak begitu, di tengah keramaian juga mereka ngerasa sendiri aja sama Allah. Sehingga orang yang seperti ini kan kemarin kan, zahirul ma'asiyah, zahirun jali, wa batinul ma'asiyah, batinun khafi wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Jadi kalau orang itu maksiatnya kelihatan, itu gampang berhentinya kapan? Kalau nggak ada orang. Yang repot tuh emang hatinya yang kotor, hatinya yang tidak baik. Gimana ngilanginnya? Makin ibadah makin ria, kan repot tuh. Masa mau diberhentiin ibadahnya? Itu kurang lebih. Nah mereka nggak begitu dah, mereka udah 24 jamnya sama Allah, bersama Allah, ngerasa nggak ada dirinya, ngerasa nggak ada selain Allah itu. Maka orang seperti ini justru harus menampakkan seluruh kebaikannya agar vibrasi positif, agar ruhaniyat yang luar biasa dalam dirinya itu menyebar kepada orang sekelilingnya, dan agar Allah SWT senantiasa dipuji dengan segala kemahahebatannya, kemahasempurnaannya yang terrefleksikan dari orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sebagian salaf di pagi hari itu ada yang sukanya cerita. Tadi malam saya sholat sekian rakaat, tadi malam saya baca sekian. Seperti Nabi SAW kan? Kan bisa disebutkan berapa sholat malamnya, berapa banyak, berapa panjang bacaan juz di dalam sholat malamnya. Itu kan ketahuan tuh. Berarti Nabi riya juga tuh, buktinya ketahuan. Nah, atau Nabi kadang-kadang berbicara, tadi malam saya, dan lain sebagainya. Kemudian ada santrinya yang nanya, Syekh, kamu ceritain amalan malamnya apa nggak takut riya? Kata Syekhnya, ngaco aja kamu, ngawur kamu. Kamu nggak mikir ya, masa saya harus ria? Ria itu kan yang saya lakukan tuh perbuatan Allah semua tuh. Masa saya ria pakai amalnya orang lain? Kurang lebih begitulah.
Kita fotoin rumah orang ini, bagus kan, padahal rumah orang. Mana mungkin saya pamerin rumah orang? Mana mungkin saya pamerin kendaraan orang? Mana mungkin saya pamer istri orang? Kamu nih aneh. Masa saya pamer dengan fi'li ghairi, dengan amalan selain saya, yaitu ini adalah takdir dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptain kita dan seluruh aktivitas yang kita kerjain. Masa ini semua digerakin Allah saya ria? Ini mah kehebatan Allah. Nah, kalau udah begitu boleh cerita. Kalau kita kan nggak begitu. Mumpung ingat, Kiai Uzairan pernah ngomong, orang tuh kalau biasa ikhlas, orang tuh kalau Allah beri taufik ikhlas, nggak ada celah untuk nggak ikhlas. 2 rakaat kita bisa lebih mulia daripada dunia segala isinya. Satu amal kecil kita kalau diterima Allah udah bisa beli surga. Masa buat beli surga ditukar sama apa? Sama perhatian orang yang nggak bisa beli kerupuk sekalipun. Orang seneng aja begitu, belum tentu ngasih duit. Kata Kiai Uzairan, orang yang paham nilai 1M, dia nggak akan apa? Dia nggak akan terkesan bahwa 1M ini, dan dia tidak akan khawatir 1M ini akan tertukar, akan terjual untuk 1 tempe. Mungkin nggak? Kan nggak mungkin tuh. Saya punya 1M, aduh saya takut nih. Kalau ke tukang gorengan nanti 1M saya apa? Saya tukar sama 1 tempe. Nggak mungkin gitu. Orang yang tahu nilai amalnya itu sangat hebat dan tahu makhluk itu sangat hina, dia nggak mungkin menukar amalnya yang bisa membeli ridho Allah, bisa membeli surga, ditukar dengan perhatian makhluk yang kadang-kadang makin dia cinta sama kita makin repot. Itu kan begitu kan kata Gus Baha, menukil ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, man ahabbaka qayyadaka wa man abghadaka atlaqaka. Siapa yang cinta kepadamu, siapa yang ngefans sama kamu, siapa yang suka sama kamu, dia lagi apa? Dia lagi mengikat kamu tuh. Ini gara-gara ada yang nonton Hikam, saya setiap pagi nggak bisa tidur. Kan gitu. Saya nggak bisa sembarang keluar kalau pagi hari. Masa izin melulu? Itu di waktu yang sama seneng ada yang nonton, di waktu yang sama nonton itu akhirnya membuat kita jadi terkekang. Ya, waman abghadaka atlaqaka. Siapa yang tidak suka sama kamu, dia sesungguhnya sedang membebaskan kamu. Kalau nggak ada yang nonton kan saya bisa tutup aja, udahlah nggak usah ngaji tiap hari kan gitu. Artinya adalah orang Islam itu disukai, ya jadi kebaikan, nggak disukai, ya santai aja. Kenapa? Karena yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kata Gus Baha itu. Itu kata Gus Baha itu. Untuk buat seneng istri yang gratis aja, jangan yang mahal-mahal, jangan yang repot-repot. Udah kalau buat seneng istri harus ngeluarin duit kan repot kita. Nyenengin istri harus bawa ke supermarket, nyenengin istri harus dibawa ke tempat-tempat wisata. Itu kan perlu waktu, perlu duit. Dan gimana caranya agar kita dapat pahala sama istri, nggak keluar waktu, nggak keluar duit, nggak usah repot-repot. Nah kalau dimarahin diem aja. Seru cara beragamanya Gus Baha tuh seru. Pikirannya tuh suka keren Gus Baha tuh. Ya, diem aja. Itu sama dengan membelikan emas buat dia itu. Oh seneng perempuan tuh, kalau dia ngomel kita diem. Seneng dia. Menang dia bilang apa? Tapi kalau kita jawabinnya marah dia. Walaupun kadang-kadang kalau kita diem melulu, dia marah juga kadang-kadang. Ada laki tuh kalau diomelin diem aja. Akhirnya ngocehnya makin pedes tuh perempuan. Makin pedes terus lakinya jawab, oh diem gak? Alhamdulillah menang gua. Ujungnya marah juga dia kan. Aneh kadang-kadang perempuan. Kadang-kadang dijawab dia marah, kadang-kadang kalau diem aja, ini didengerin apa kagak gitu. Ternyata marah, oh berarti dengerin. Saya pernah saksikan sama ibu saya gitu. Alhamdulillah, teriak juga. Enak gua, seneng. Ya Allah. Gitu ya. Jadi apa tuh? Cerita Kiai Uzairan ya, bahwa orang tuh kalau sudah diberi taufik untuk ikhlas, diberi kepahaman ikhlas, amal ini dikasih oleh Allah, amal ini dipersembahkan untuk Allah. Kalau Allah terima jadi ridhonya, jadi surganya, masa mau dibeli sama perhatian makhluk? Yang perhatiannya kadang buat repot, yang perhatiannya kadang-kadang
Ya cuman seneng doang, ujungnya ngutang dia habis itu. Ternyata senyum-senyum, seneng, Masya Allah Pak Ustadz hebat ya. Kapan waktu? Pak Ustadz saya lagi susah nih, nggak ada beras. Saya ngeliatin Pak Ustadz kok kajiannya, Pak Ustadz nih orang hebat. Nggak mungkin lah Pak Ustadz nggak nolong saya. Saya minta beras ya Pak Ustadz. Mungkin repot kan. Kalau orang mau berpikir dan kalau orang sudah diberi taufik, susah. Ya kata kayak Uzairan, orang tuh kalau udah diberi taufik untuk ikhlas, susah dia mau nggak ikhlas. Sebagaimana orang kalau belum diberi taufik untuk ikhlas, ikhlas tuh kayak berat. Lah kan semuanya dari Allah, kok bisa dipersembahkan ke selain Allah? Sama kata Kiai Uzairan, orang kalau nggak terbiasa zikir, berat zikir itu. Lah, semuanya kan mengingatkan kepada Allah sebetulnya. Kita bisa ngomong, kita bisa nafas, kita bisa punya anak, kita bisa makan, semuanya kan dari Allah. Maka kalau orang dikasih taufik oleh Allah untuk zikir, nggak bisa dia nggak zikir. Gimana caranya orang tuh bisa lupa Allah? Di saat yang sama kalau orang nggak diberi taufik oleh Allah, susahnya zikir tuh, bentar lupa lagi inget dunia. Inilah bedanya para arifin billah dengan tidak. Itulah kiai kita, Kiai Uzairan, Habib Umar, udah sampai tingkatan itu. Semoga dengan cinta kita ke mereka, Allah berikan juga maqam, Allah berikan juga derajat yang sama seperti mereka, dengan tanpa kesulitan kita raih karena kecintaan kita dan berpegang teguhnya kita kepada mereka. Terakhir, kesimpulannya kata beliau, siapa yang sudah hilang dari dirinya, ya fana, sudah tidak lagi menganggap dirinya, dan yang nampak hanya kehebatan Allah Subhanahu wa taala saja, nah, orang begini udah nggak usah dikomentari. Udah nggak usah dikomentari. Ya sama lah kayak orang udah jago naik kuda. Pegangan yang kenceng biar nggak jatuh. Enggak, dia mah udah sambil main panah, dia mah udah lompat-lompat, dia udah sambil salto di atas itu. Itu gimana itu? Itu udah nggak usah dikomentari. Itu apa? Itu udah orang ahli. Sehingga kan gitu kan. Sehingga apa? Don't try at home. Ya, jangan dilakukan di rumah. Ini hanya dilakukan oleh profesional. Itu udah jangan dikomentari sudah kalau yang profesional. Begitu juga orang yang profesional sama Allah, seluruh tindak tanduknya sudah tidak usah dikomentari. Khususnya yang halal ya. Kalau katanya wali terus megang perempuan, tidur bareng sama ajnabiyah, wah itu wali-walian itu kalau itu. Ini artinya tindakan-tindakan yang sesungguhnya normal-normal saja, yang sering diwanti-wanti oleh para sufi itu, untuk orang-orang yang sudah sampai ke Allah sudah tidak usah lagi dikomentari. Sehingga mereka mengatakan, siapa yang sukanya menyendiri, nggak pengen dilihat orang, nah, dia adalah Abdul Khafa. Man ahabbal khafa, fahuwa Abdul Khafa. Siapa yang saya takut dilihat orang, nah, itu namanya hamba kesepian. Nyamannya itu kalau sepi. Siapa yang nggak puas kalau kecuali orang lihat, wa man ahabba zuhur, fahuwa Abdul Zuhur. Siapa yang pengen dilihatin orang aja, orang tahu aja, nah, dia hambanya keterkenalan, hambanya untuk dikenali orang. Nah, wa man lam yurid ghaira ma aradallah fahuwa abdullahi haqqa. Siapa yang niatnya hanya untuk mengejar apa yang Allah mau, dialah hamba Allah yang sesungguhnya. Jadi, kenapa nggak pernah sholat jamaah? Saya takut teriak. Wah, itu Abdul Khafa. Ya. Kenapa sih kalau ngaji pengennya pakai speaker aja? Oh, biar orang lain semuanya mendapatkan hikmah, semuanya mendengarkan, semuanya syahdu dan lain sebagainya. Ah, ini Abdul Zuhur. Tapi hamba Allah itu bagaimana? Waktunya sholat jamaah, ya jamaah dong. Kenapa? Karena itu yang Allah mau. Walaupun sebenarnya hatinya pengennya sendiri aja. Kadang-kadang imamnya nggak cocok, kadang-kadang jamaahnya nggak cocok, kadang-kadang waktunya nggak sesuai. Tapi karena itu mau Allah, dia ikuti. Ini namanya Abdullah, ikut apa yang Allah mau. Namanya juga hamba. Nah, ketika dia inginnya rame-rame, ya, ketika dia inginnya ramai-ramai, inginnya orang lain tahu, tapi Allah nggak ingin itu tahu, ya, sumpama lah kita memberi sumbangan ke orang lain, ya, pengennya nama kita diumumin, pengennya semua orang sekampung tahu, tapi ternyata bagian penerimanya ini dia udah terbiasa gitu kalau nerima bantuan kemudian diumum-umumin. Ya, itu kadang-kadang ada aja ntar maksud lainnya tuh. Oh, ternyata pengen jadi RT, pengen jadi RW. Ujungnya apa? Dia setiap nyumbang nggak pernah diumumin. Biar orang nggak ada kepentingan di balik itu. Walaupun kita pengen sebetulnya orang lain tahu,
Karena di sekeliling sini katakanlah banyak orang kaya yang belum tergerak hatinya agar orang-orang kaya itu tergerak. Tapi Allah maunya yang lain, untuk amalan kita nggak diterima dan kita oke saja. Nah, ini kita sudah tidak punya kepentingan kecuali hanya untuk menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya segala keadaan, segala situasi, segala waktu yang Allah hadirkan kepada kita dan kita bisa menerima dengan lapang dada. Kita pengen nyendiri, Allah perintah rame-rame, kita masuk ke keramaian. Kita pengen ramai-ramai, orang tahu, tapi Allah pengen ini disembunyikan saja dan kita oke saja, maka berarti kita tidak menyembah ketenaran, kita tidak menyembah diri kita mastur, tidak dikenal, tapi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita lakukan semata ingin sesuai dengan apa yang Dia mau, itulah hamba yang ikhlas. Semoga Allah jadikan kita hamba yang khalisin, mukhlasin, dzakirin lillah, asyikin, mahbubin, muhibbin, muqarrabin ladai. Hada billahi taufik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.